Assalamualaikum. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang mengajarkan kepada kita kebergantungan hanya kepada Allah tanpa padanan. Surat Al-Ikhlas juga merupakan surat pendek yang menjadi favorit bacaan sholat. Lantas bagaimana membaca surat Al-Ikhlas yang baik dan benar agar sholat kita sempurna? Saya akan menunjukkan kepada Anda. Jika Anda sudah siap, ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Agar lebih memudahkan Anda dalam mempelajari pelafalan, maka saya akan membagi perkata sebagai berikut. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Yang artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 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 dalam Sahih Al-Bukhari nomor 5013. Rasulullah bersabda, Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Surah Al-Ikhlas hanya terdiri dari 4 ayat, namun Rasulullah menyatakan bahwa surah ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Suatu ketika, ada seseorang yang mendengar seorang mukmin terus-menerus mengulang bacaan surah Al-Ikhlas. Ia mengira bahwa membaca surah yang begitu singkat tentu tidaklah cukup. Rasulullah kemudian meluruskan anggapan tersebut dan bersumpah bahwa surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Berdasar hadits riwayat Sahih Al-Bukhari nomor 5013. Singkatnya surah ini sama sekali tidak mengurangi keagungannya. Justru, di dalam 4 ayat yang ringkas tersebut terkandung salah satu kebenaran paling mendasar dalam Al-Quran yang disampaikan dengan sangat jelas. Para ulama menjelaskan keutamaan ini dengan beberapa penjelasan yang saling melengkapi. Salah satu penjelasan yang paling dikenal adalah bahwa kandungan Al-Quran secara umum mencakup 3 pokok besar, pengetahuan tentang Allah, perintah-perintahnya kepada para hambanya, serta kisah-kisah tentang janji, ancaman, dan bagaimana Allah memperlakukan makhluknya. Surah Al-Ikhlas memusatkan seluruh pembahasannya pada bagian pertama, yaitu mengenalkan siapa Allah sebenarnya dan menyucikannya dari segala bentuk kekurangan. Surah ini menegaskan keesaan Allah secara mutlak, kesempurnaannya yang tidak membutuhkan siapapun, dan keunikannya yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang berbagi dalam rububiyah, ketuhanannya, tidak ada yang berhak disembah selain Dia, dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa membaca surah Al-Ikhlas dapat menggantikan membaca atau mempelajari seluruh Al-Quran. Al-Quran memuat berbagai perintah, larangan, kisah,
petunjuk hidup, dan hukum-hukum yang tidak tercakup dalam 4 ayat surah Al-Ikhlas. Kesetaraannya dengan sepertiga Al-Quran menunjukkan betapa luar biasa keutamaan dan pahala membacanya, sedangkan seluruh Al-Quran tetap merupakan petunjuk yang utuh dan harus dipelajari secara keseluruhan. Oleh karena itu, surah Al-Ikhlas menjadi pengantar yang sangat tepat untuk memahami tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Setiap ayatnya membantah satu bentuk keyakinan yang salah tentang Allah. Allah bukanlah satu di antara banyak Tuhan. Allah tidak bergantung kepada siapapun, sementara seluruh makhluk sepenuhnya bergantung kepadanya. Allah tidak memiliki orang tua, tidak memiliki anak, tidak memiliki asal-usul, dan tidak memiliki tandingan. Surah ini bukan sekadar memberikan informasi tentang Allah, tetapi juga menjaga hati agar tidak menyembah Allah berdasarkan hayalan, warisan keyakinan yang batil, atau dengan menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Keutamaan surah Al-Ikhlas juga menunjukkan pentingnya mencintai kandungan yang diajarkannya. Diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang selalu membaca surah Al-Ikhlas karena surah tersebut menjelaskan sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih. Rasulullah kemudian memberitahukan kepada para sahabat bahwa Allah mencintai orang tersebut. Oleh sebab itu, kecintaan kita kepada surah Al-Ikhlas seharusnya tidak berhenti pada kebiasaan membacanya, tetapi mendorong kita untuk semakin mengenal, mengagungkan, dan mencintai Rob yang dijelaskan di dalamnya. Hadits riwayat Sahih Al-Bukhari nomor 7375.